Wah ekstrim banget. Ya memang harus begitu. Allah itu ekstrim, Allah itu tegas dengan kekudusannya. Contoh gini, Mike sama Allah itu maunya kompromi nggak? Kita dengan Allah nggak bisa kompromi. Betul. Kompromi itu kan gini, 50-50. Menurunkan harga kan, aku turun sedikit, kamu juga turun. Win-win. Win-win solution. Gak mungkin Allah begitu. Yang ada, aku di pencipta, you taat, you tunduk. You ciptaan. You ciptaan sampai kapanpun. Kita mau Lu nggak bisa keluar dari maut. Aku ikut aku beresin, ikut aku. Kan begitu. Jadi kepada Allah kita nggak ada istilah kompromi. Toleran juga nggak ada. Allah itu nggak toleran dengan dosa. 3, 2, 1, ngobrolin pesona Injil yuk setiap hari. Masku, Baik, aku minum dulu. siakan. Sambil Mas minum, aku mau kasih satu premis. Oke. Premisnya adalah begini. Semakin seseorang mencoba untuk lebih religius, semakin dia terjebak dalam kemunafikan. Semakin orang Mencoba untuk lebih religius, lebih agamawi, semakin dia terjebak dalam kemunafikan. setuju? Setuju? Ya. Ada satu frasa yang menarik, dan frasa ini dari Masih sebenarnya, bahwa agama itu melanggengkan dosa, sementara kekristenan mematikan dosa. Iya. Apa yang Mas maksud dengan itu? Iya. Langsung aja nih. Langsung aja ya. Apa yang Mas maksud dengan agama melanggengkan dosa? Kalau tadi Mas setuju bahwa agama itu semakin orang beragama semakin orang munafik. Iya. Jadi benar tuh premis bahwa agama itu melanggengkan dosa dan kekristenan itu mematikan dosa. Mungkin pertanyaan lebih spesifikku adalah begini. Apa perbedaan, distingsi signifikan antara agama sama kekristenan? Nah itu mungkin perlu kita jelaskan dulu ya, biar orang gak tersinggung yang merasa beragama. Betul. Juga orang juga yang merasa Kristen juga nggak jadi pongah begitu. Oke. Jadi betul. Nah jadi agama itu kan dari kata bahasa Sanskerta agama. Jadi a itu tidak, agama itu teratur, tidak teratur. Oke. Nah jadi dari situ lalu ada satu filosofi agama itu kan membuat sebuah keteraturan, gitu, dengan segala tatanan. Nah itu diterjemahkan dalam liturgi ibadah, entah agamanya apapun. Itu menata moral, menata tingkah laku, membentuk mental, karakter seseorang gitu kan. Sip. Akhirnya bisa ditampilkan dalam hubungan kemasyarakatan, hubungan sosial, inilah orang beragama. Nah, tetapi yang terjadi adalah ada satu jebakan di situ ketika seseorang mendapatkan berpikir gini, orang itu kalau moralnya baik, mentalitasnya bagus, karakternya oke, itu diterima di masyarakat. Oke. Salah satunya adalah harus punya identitas, aku tuh orang beragama. Tetapi dampak dari itu semua adalah itu tadi ujung-ujungnya hanya pada tampilan-tampilan muka. Modifikasi perilaku. Yes. Jadi menunjukkan aku orang baik maka aku melakukan nih. Apa semua liturgi agamamu? Sini, aku lakukan semua. Nah, lalu untuk mendapatkan satu legitimasi bahwa dia orang beragama yang oke. Tapi ada satu selipan atau sesuatu yang nyelip yang nggak pernah tergali di situ. Nah, makanya banyak orang terjebak beragama, alih-alih mengubah orang benar-benar menjadi orang yang bertuhan, tapi justru beragama menutupi dosa-dosa yang tak tersembunyi. Apa itu? Motivasi hidup, kemunafikan akhirnya kan. Seakan-akan kita melakukan ritual agama, tapi motif dalam hati nggak tersentuh. Iya. Fenomenanya oke, nomenanya nggak ketangkap. Nah orang sering kejebak di sini nih. Sementara kita manusia itu kemampuan kita untuk menyalami ke dalam itu kan butuh latihan batin kan. Apa yang dilihat di depan ya itu yang oke nih. Wah bapak itu suka ini, membantu, bapak ini baik banget, perilakunya sopan, santun segala macam. Nah ini yang akhirnya kekristenan memberikan warna yang jelas
terkait perilaku hidup. Yuk, bukan hanya melihat pada fenomena, tetapi lihat nomenanya. Maka perspektif cara pandang agama dan kekristenan terhadap dosa itu kan berbeda. Oke. Ini yang saya pahami, mohon maaf nih kalau salah, tolong dikoreksi ya. Siap. Jadi agama itu kalau gini rumusnya itu ya, kalau Kasih, kamu Mas. nggak dianggap, supaya kamu dianggap orang baik, kamu jangan nyalain saya. Oke. Kalau kamu dianggap orang bermoral, you mesti baik sama saya. Aku pun juga begitu, gitu kan. Nah, orang ingin menunjukkan ini kan, menjaga ini. Tetapi kalau mau jujur, bener nggak hatimu mau begitu? Mau menjaga itu. Padahal di hati itu kan ingin juga tuh. Kalau kamu nyakitin saya, suatu saat gue bales nih. Kalau mau balas langsung nggak enak, pakai teman. Ya. Kalau orang Jawa itu ada istilahnya begini, Mike, nabok nyilih tangan. Nabok itu nempeleng, nyilih itu pinjem, tangan itu ya Orang tangan. lain. Jadi nempeleng pinjem tangan orang. Jadi nampak moralnya baik. Wah. Bisa kami sementara nyanyi di gereja, tapi kita bisa memerintah orang untuk habisin dia. Nanti aku minta ya Mas, itu bahasanya gimana ya? Aku mau kirim ke seseorang. Ini pun udah melenggangkan dosa nih, ya kan? Oh, bagus nih istilah nih, mau kita kirim nih ke seseorang. Iya, saya tahu. Nanti lewat saya aja. Saya langsung tahu kok yang dimaksud siapa. Oke, jadi ini yang terjadi. Jadi biar wajahku nampak oke, ini tetap aku gereja, tapi soal dendam, orang lain yang beresin. Ya, kita menghasut orang lain untuk Ya. supaya membenci orang itu. Atau mungkin gini, kita nggak punya keberanian untuk melakukan itu, tapi minimal begini, ketika ngeliat orang yang menyakitin kita, dalam hati, yes, syukur loh, syukur. Ini kan di hati banget. Ya, itu numena tadi kan ya Mas. Nomena itu. Kita bisa loh, aduh kasihan gitu kan. Dan agama mengajarkan itu. Kalau kamu ngeliat orang susah, empatilah gitu. Tapi kan nggak menyentuh sini. Nah, ini yang menjadi permasalahan sehingga kekristenan itu yang diinisiasi oleh Allah sendiri membereskan perkara ini. Oke. Maka cara pandang terhadap dosa itu sudutnya berbeda sekali. Kekristenan memandang dosa itu kan begini. Kalau tadi agama kan gini, supaya aku nggak berdosa, aku nggak mukul kamu. Kalau Kristen nggak begitu. Kita kembali mau tidak mau kan terminologinya adalah kita berangkat dari kejatuhan Adam dong. Oke. Sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah itu kalau Kejadian 6 ayat 5 cenderung jahat. Paulus berkata, akal budiku aku tahu hukum-hukum Allah, tapi anggota tubuhku ini melakukan yang jahat gitu. Ada proses tarik menarik. Nah, ini sampai kapan? Sampai mati. Manusia nggak bisa lepas dari ini. Nah, itu sebabnya Allah menyelesaikan ini ketika tuntutan dosa adalah maut. Nah, ini khususnya bagi teman-teman, bagi kita yang iman Kristen pasti memahami kalimat ini. Ya. Nanti bagi teman-teman yang tidak memahami silakan bertanya. Betul. Tanpa harus mengadili ya. Silakan bertanya kepada Mas Di langsung ya kan. Jadi kita bisa jelaskan. Tapi ini saya potong saja. Jadi dosa ini loh. Dosa itu begini. Karena ada sudah di sini ada di hati itu ada keinginan dosa, maka keinginannya jahat terus. Naturnya jahat. Kalau kemasan minum ini isinya, saya pinjam ini Mike, ini isinya air, digoncang-goncang apapun, dibuka, dikeluar air, gak mungkin tahu-tahu keluar kecap gitu. Ya. Nah, manusia itu naturnya udah berdosa. Jadi kalau dibuka, tutup, dirangsang dari luar, emosinya, marahnya, gak mungkin keluar nggak itu. Keluarnya bisa sih tampilannya lebih oke, tapi ini naturnya adalah natur dosa. Nah, ini jadi masalah. Maka Kristus hadir ke dunia itu dua hal yang ia lakukan, mematikan tuntutan dosa yaitu maut, dan kedua mematikan hukum dosa dalam diri kita ini. Wow, menarik. Coba stop dulu di dua itu Mas. Aku teringat tadi karena Mas nyinggung masalah Paulus. Paulus pernah memberikan satu tulisan dalam kitab Roma mungkin. Roma 5 ya. Bicara tentang hukum Taurat itu justru memberi kekuatan kepada dosa. Yes. Kenapa begitu Mas? Begini, jadi ini katanya masih kalimat pertama dari agama melanggengkan dosa. Jadi bukan agama yang melanggengkannya sebenarnya, tetapi lebih ansih karena kodrat kita yang berdosa itu. Contoh saja. Nah itu supaya mantap nih konstruksinya. Makanya jadi
Berarti orang nggak salah paham. Iya. Makanya pelan-pelan. Jadi bukan agamanya, tetapi kemampuan orang yang berdosa itu untuk tidak melakukan dosa nggak bisa, karena dia punya powerful di situ. Contoh nih, nggak usah yang terlalu rumit lah. Ada perempatan lampunya merah, sementara kita buru-buru. Gimana caranya Betul. ini? Kalau merah kan udah pasti injek rem, tunggu sampai hijau lagi. Tapi karena buru-buru, tengok kiri kanan, jalan. Iya, yang penting nggak ada Dilarang putar balik. Apa yang terjadi? Buru-buru kan? Larang putar balik, tetap dipotong. Jadi semakin banyak dilarang, semakin banyak dilanggar. Maka ketika agama berkata menjauhi larangan, melakukan melakukan kehendaknya, boro-boro melakukan kehendaknya. Larangannya pun dilanggar. Larangannya itu menjadi sesuatu yang menarik untuk dilanggar. Ya. Maka disinilah proses bagaimana dosa menjadi langgeng. Nggak pernah kesentuh itu. Nah, kekristenan jelas menawarkan adalah ini ada yang error nih manusia ini, yaitu kodrat dosa tadi loh. Semakin diatur, semakin dilawan. Semakin ditata, semakin rusak. Oke. Jadi bukan, kalau Taurat itu kan Paulus pernah berkata, bukan berarti Taurat itu nggak kudus ya. Ya, orang salah paham. Oh, kita under law nih. Enggak, kita under grace. Jadi salah paham orang, seolah-olah hukum Taurat itu nggak bagus deh. Iya. Jadi dibedakan adalah ketidakberdayaan kita terhadap tatanan agama, tatanan dari sebuah Taurat itu membuat kita semakin langgeng. Karena apa? Ya semakin diatur, semakin kita semakin dilarang, semakin pengen melakukan. Kenapa ada kata jangan ada padamu? Ya karena memang ada padamu kan? Iya, memang ada padamu ya, betul. Dan itu begitu jangan, kenapa rupanya? Jangan kamu khawatir. Ya memang kamu khawatir kan? Nah dari situ nanti kita akan tahu. Maka di sini dibutuhkan kita kerendahan hati ya untuk memahami posisi kita di hadapan Tuhan itu harusnya mana dulu yang diberesin, moral atau kodrat ini loh. Agama tadi sasarannya adalah moral ya mas. Moral. Kalau kekristenan persoalan inti hati. Inti. Sehingga nanti ketika contohnya kan begini. Jadi kalau ada, sorry mas, sambil ingat, aku masih ingat nih. Jadi kalau ada orang yang berkata begini, dan ini kata-kata yang sudah dinormalisasi juga, dan orang Kristen juga sebagian menerima premis ini. Udahlah, semua agama sama mengajarkan kebaikan, nggak ada agama yang mengajarkan keburukan. Dan orang, oh iya juga sih. Ini kompromi loh. Toleransi, pluralisme dan pluralitas kan berbeda. Iya, oke. Jadi kita pluralitas ya memang kita plural. Tapi kalau udah masuk isme itu kompromi. Nggak boleh. Wah ekstrim banget. Ya memang harus begitu. Allah itu ekstrim. Allah itu tegas dengan kekudusannya. Contoh gini, Mike sama Allah itu maunya kompromi nggak? Kita dengan Allah nggak bisa kompromi. Betul. Kompromi itu kan gini, 50-50. Menurunkan harga kan? Aku turun sedikit, kamu juga turun. Win-win. Win-win solution. Gak mungkin Allah begitu. Yang ada, aku di pencipta, you taat, you tunduk. You ciptaan. You ciptaan sampai kapanpun. Kita mau. Lu nggak bisa keluar dari maut. Aku ikut aku beresin, ikut aku. Kan begitu. Jadi kepada Allah kita nggak ada istilah kompromi. Toleran juga nggak ada. Allah itu nggak toleran dengan dosa. Kekristenan nggak toleran terhadap dosa. Nah ini ada tahapan nanti penjelasan selanjutnya bagaimana kita menjalani supaya benar-benar dosa itu harus kita matikan kan gitu. Makanya seringkali kita itu menjinakkan firman Tuhan supaya bisa ditelan. Seperti anak nih kalau makan tuh ya, aduh kalau pisang gelondongan gitu kan nggak bisa, ini mesti dijus dulu supaya bisa masuk. Firman Tuhan sering kali dijus oleh kita itu. Dilembutkan supaya nyaman. Jangan dijus firman Tuhan itu cuy. Jadi firman Tuhan itu di mix gitu. Ya. Sesuai terus dengan keinginan hatinya. Maksudnya enak gitu. Mana yang nyaman buat aku? Ini nih firman Tuhan. Kalau nggak nyaman kayaknya nggak cocok buatku ya. Iya, setuju nggak? Firman Tuhan itu nyakitin.
Oh iya banget dong, karena memang Makanya. Ibrani 4 kan bilang menusuk sampai ke sumsum, ke Yes. tulang-tulang ya kan. Iya. Seperti pedang bermata dua ya kan. Lalu ada ide, gimana firman itu supaya nggak nyakitin? Nah, Yang sakit apa sih? Yang sakit daging kan? Iya. Sampai kapanpun daging itu nggak pernah bisa kompromi dengan roh. Tuhan Yesus jelas kok waktu di Taman Getsemani berkata begini, kamu nggak sanggup ya berdoa berjaga-jaga dalam Iya. waktu 30 menit aja. Terus seakan-akan saya membayangkan gitu, begini, memang bener ya, roh itu penurut sih, tapi daging tak berdaya, daging lemah. Daging lemah itu maksudnya apa? Daging itu lemah kalau harus melakukan kebenaran. Oke. Tak berdaya dia karena apa? Rugi, bangkrut itu. Daging itu bangkrut kalau mengikuti kebenaran. Nah, di sini agama seringkali dengan berbagai aturan lalu ada semacam kompromi di mix nih supaya aman gimana ya. Jadi manusia dagingku juga dapat fasilitas, tetapi aku juga bisa ketemu Tuhan. Yang ini nanti munculnya kemunafikan moral tadi. Make sense. Jadi nampak oke tapi tetap aja busuk di sini. Ya. Nah ini yang jadi concernnya kekristenan, concernnya Tuhan di situ. Dan untuk menyelesaikan si busuk natur itu nggak bisa kita sendiri ya Mas ya. Maka kita jangan berhenti ya. Kristus, sorry Mas, Nah. Kristus kalau dalam kitab Efesus itu atau Efesus apa Kolose ya, Kristus telah menyelesaikan tuntutan-tuntutan hukum. Yes. Iya kan? Ah. Karena tuntutan hukum kan mesti sempurna. Ya, Sementara kita nggak bisa melakukan itu. betul. Dengan kata lain, mau tidak mau kita harus percaya Yesus. Itu poinku sih. Betul. Itulah namanya kekristenan kan. Iya, kekristenan itu tidak menuntut untuk berprestasi, tetapi persistensi. Wow. Tidak menuntut Prestasi. Apa tapi prestasi kita untuk beriman kepada Tuhan? Menggeser gunung. oke. Seperti Tuhan Yesus mengubah air jadi anggur. Prestasi. Membangkitkan orang mati itu prestasi. Ya. Gitu kan? Karena kekristenan itu makanya gini, sekolah Kristen itu kan nggak ngajarin orang kebal kan, kebal tubuhnya. Terus, nah agama-agama begitu, ngajarin tubuhnya kebal, nggak mandi bacok, sehingga dia berprestasi dalam beragama. Kekristenan nggak begitu. Enggak, waktunya kena flu juga. Ya betul. Tapi ada kalanya ketika Tuhan ingin menjalankan proyeknya, orang bisa diprotek sebagian kuat, minum racun ular pun nggak mati. Jadi siapa yang menunjukkan prestasi? Ansih ya Tuhan sendiri. Ansihnya Yesus. Bagian kita apa? Persistensi kan, konsisten dalam pembentukan itu. Masalah kita nggak konsisten ya. Itu dia. Boro-boro bicara soal prestasi ya. Dalam konteks persistensi saja, kita udah belang-belang. Nah kalau udah begini, mungkin nggak agama menyelesaikan masalah-masalah seperti ini? Nggak mungkin. Setuju. Maka yang bisa menyelesaikan adalah kekristenan dalam konteks apa? Kasih karunia. Kasih karunia itu yang menyelesaikan. Jadi prestasinya kan begini. Kalau bicara Kristen itu sebenarnya yang jadi korban siapa? Yang korbannya Kristus. Yang berprestasi siapa? Kristus. Di mana? Kalau persistensi bolong-bolong. Lalu di mana? Roh Kudus yang bekerja. Karena yang digarap itu kan sesuatu yang dalam. Maka di sini seringkali kekristenan orang yang aku percaya Yesus, dia mental karena apa? Tujuannya itu tadi bisa diprestasi kan. Wah kalau Kristen itu aku harus kaya, harus makmur sehingga orang silau, sehingga orang datang kepada Tuhan gara-gara aku kaya. Loh murid Tuhan Yesus nggak ada yang kaya kok. Yang kaya itu pemimpin gereja. Oh jadi kenceng ngomongnya. Nggak apa-apa. Kan kita lagi ngomongin diri kita sendiri juga ya kan. Oh iya, kita pemimpin gereja kan. Kalau muridnya Yesus kan matinya sengsara, nggak ada yang prestasinya apa gitu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya kan. Contoh nih Mike, kalau kita melihat dari alur perjalanan iman para murid-murid Tuhan Yesus itu kan,
sampai ada yang mati dikuliti, mati Ya, ditombak, salib terbalik, disalib digoreng terbalik, hidup-hidup, itu digoreng hidup-hidup, dipancung, ya. pancung, ditarik Kan begini, dengan kuda. bagi kita nih, kita layak acungi mereka sebagai pahlawan iman. Ya, Itu prestasi iman luar biasa. Tapi tahu nggak, kalau itu semua nggak kasih karunia, nggak, apa artinya kamu menyerahkan nyawamu tanpa kasih? Kasih siapa? Kasih agape kan, kasih Allah. Ya, Ini loh, jadi di sini kekristenan itu menawarkan sesuatu yang masuk akal ya harusnya. Oke, tahan di masuk akal. Hmm, Gini Mas, sambil Mas minum, aku kasih pertanyaan terkait dengan sola gratia, konsep sola gratia. hmm, Bahwa agama yang memodifikasi perilaku luar, sementara oleh kasih karunia atau konsep sola gratia itu kemudian mengubah hal yang lebih inti, yang numena, isi hati seseorang. Nah, berangkat dari masuk akal, apakah konsep sola gratia atau hanya oleh iman, hanya oleh anugerah ini sesuatu yang logis untuk mentransformasi natur manusia yang berdosa itu? ya. Kalau bicara logis itu mesti dari mana dulu, siapa yang ngomong logis gitu kan? Oke. Jadi kalau bicara logis, Kasih paham. logis, ingat ya, salib itu sampai kapanpun akan menjadi kebodohan bagi orang yang mau binasa. Setuju. Ya, dan Tapi bagi kita yang selamat, ini anugerah yang luar biasa. sempat kita bahas juga di sebelumnya. Nanti Iya saudara kan? lihat di dialektika Iya, podcast kami berdua. iya. Jadi kalau bicara masuk akalnya siapa nih, gitu kan? Nah, bagi kita nih sekarang sangat masuk akal. Kok kamu orang Kristen bisa masuk akal ya? Dari mana itu? Tahu nggak cinta itu ya? Cinta itu akan memasukkan segala sesuatu menjadi masuk akal. Oke. Nah, kita kepada Tuhan itu karena cinta Tuhan, maka kita diberikan anugerah untuk iman kepadanya kan? Ya. Iman itulah yang menundukkan akal budi. Tetapi bukan gini, iman itu menundukkan akal budi tetapi tidak mematikan logika. Wah, menarik. Dua hal yang berbeda kan? Menundukkan logika dan mematikan logika. Iman itu tidak mematikan logika. Ya enggak dong. Justru- Bukankah Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi. Nah, berarti kan memaksimalkan. Bagaimana saya orang berdosa ini bisa memaksimalkan saya mengasihi Tuhan? Sini, datang kepada Tuhan. Aku rendah hati akan mengajarkan kepadamu. Kan kata firman itu begitu. Nah, pertanyaan tadi, apakah gitu kan, konsep sola gratia, Ya. itu terus sola fide gitu, Ya. menjadi masuk akal. Ini kan sifatnya bukan epistemologis, tapi Ya. ontologisnya. Yes. Apakah karya Kristus, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus ini dipandang secara ontologisnya, ini menjadi standar logis untuk mematikan yang namanya tadi Ya. natur dosa itu. Yes. Gimana melogiskan itu? Ya, yang pertama harus kita terima bahwa tidak ada cara lain selain melalui kematian Kristus itu kan. Ini bicara keselamatan segala macam. Nah, melogiskannya seperti apa gitu kan. Berangkat dari iman terlebih dahulu ya. Ya. Nah, dari situlah kita nanti akan mengajar. Contohnya begini, apakah bicara soal iman, kasih karunia itu menjadi logis ketika melihat bahwa kita itu ternyata tahu bahwa aku tuh nggak mampu selamat dengan aturan-aturan agama itu, mentok dong. Kita udah mentok bicara moral segala macam, udah mentok Pak. Karena faktanya orang beragama ujung-ujungnya jadi apatis terhadap agama. Lalu butuh jalan keluar dong. Nah, itulah iman di dalam Kristus. Maka logika itu akan membuat kita menjadi tunduk kan. Tuhan, kalau begitu mah aku nggak sanggup nih mengikuti semua tatanan agama ini. Aku cuma butuh kasih karunia-Mu, sola gratia itu dalam Kristus. Nah, dari situ kita akan mendapatkan satu benang merah. Mengapa harus Kristus? Bagaimana Kristus? Kan gitu. Mengapa harus Kristus? Tuhan Yesus sudah bertanya, Bapak ada nggak cawan lain selain ini? Bapak di surga juga diem. Karena nggak ada cara lain. Oke, kalau nggak ada lain, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Telan mentah, gitu kan? Cawan itu. Nah,
Lalu bagaimana cawan itu diminum oleh Kristus? Bagaimana Kristus gitu kan? Ya taat sampai mati, dia tidak ada dosa sama sekali. Kenapa harus tidak ada dosa? Ya karena dia harus membayar hutang dosa itu, maka dia harus mampu. Harus tidak ada cacat sama, kita udah bahas kemarin kan. Jadi itu semua akan menjadi logis. Oh pantas ya, kenapa mesti Kristus? Faktanya contoh dari bangsa Yahudi sendiri, bangsa Israel sendiri nggak pernah lulus dengan Tauratnya. Taurat itu hanya menjadi cermin, tetapi tidak bisa memaksa kita atau tidak bisa membendandani kita. Cermin itu mana bisa mendandani, hanya menunjukkan salah kita apa, cemongnya di mana. Tetapi kalau Kristus itu, dia adalah firman menjadi manusia, dia mampu mendandani kita. Mampu mendandani kita. Maka dalam hal ini kita tidak bisa melogiskan itu semua tanpa memiliki iman. Waduh, kalau gitu nanti kita bisa protes dong. Masa orang lain dikasih iman, aku enggak. Nah ini cara bertanya kita orang berdosa kan begini. Makanya saya hanya bicara kepada orang-orang yang memiliki iman, sudah menerima kasih karunia, yuk bertahan. Bertahan dalam Tuhan, maka seiring waktu Tuhan akan mengajarkan. Emang murid-murid Tuhan Yesus langsung ngerti. Iya. Ayo ikut aku, pokoknya. Betul. Kasihlah Tuhan sama itu fenomena-fenomena jala ikan, mujizat, ayo ikut. Sampai Tuhan Yesus naik ke surga juga nggak ngerti mereka kan? Ngerti, betul. Tetapi begitu naik surga, waduh, Roh Kudus bekerja. Maka logika itu akan tunduk tanpa harus mati. Yang dimatikan adalah dosa, bukan logika. Siap. Maka logikanya harus dibenahi dalam Tuhan. Begitu menurut saya. Nice. Salah satu perkataan Rasul Paulus, Kolose pasal 3 ayat 5, nekros. Matikanlah semua yang dunia. Bikin tak berdaya. Bikin tak berdaya. Itu kan de jurenya ya. Ya. Tapi de factonya ternyata kita sekarang sedang memberikan cara pandang kekristenan bahwa kekristenan itu berbeda dengan agama. Bahwa agama itu tadi mematikan semua berhala-berhala atau mematikan sesuatu semua yang duniawi di dalam diri kita kan. Tapi de factonya Mas, aku mau masuk ke tokoh agama dan gereja nih. Ya. Gereja dan tokoh-tokoh agama terjebak di dalam distorsi Matius 5 ayat 20 itu loh Mas. Matius 5 ayat 20. Hidup keagamaanmu, ya. Kan Tuhan Yesus kasih standar tuh. Ya. Bila hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat, maka kamu nggak layak jadi murid. Nggak layak. Dengan kata lain, kalau sekarang nih, bila hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari pendeta-pendeta, kan keagamaan itu kan bicara di kayu sune kan, perilaku ya, sehari-hari. Kebenaran gitu, bukan ya. Di kayu sune. Iya, di kayu sune, kebenaran seseorang teolog, pendeta atau para guru-guru rohaniawan lah. Apa yang terjadi sesungguhnya Mas? Ya. Selain daripada kita tahu intinya natur dosa, tapi apa yang membuat kita nih rohaniawan terlihat benar secara agamawi aktivitasnya, tapi sesungguhnya nomennya nggak berubah-berubah. Agama itu, ingat ya, orang beragama itu mulia. Ya, dipandang sangat mulia. Lalu orang-orang yang beragama itu selalu ingin menunjukkan aku kuat, aku hebat. Prestasi tadi ya. Prestasi. Maka ketika bertemu dengan kekristenan, berhentilah untuk menjadi kuat. Berhentilah merasa kuat untuk menjadi benar. Berhentilah berkata bahwa saya sudah percaya Tuhan, maka saya pasti bisa berubah dalam artian kekuatan kita. Jadi gimana dong supaya kita bisa ini? Ketika kamu jadi orang percaya pada Kristus, berkatalah, Tuhan, aku tak berdaya. Aku nggak sanggup. Aku harus nekros. Aku harus mematikan hal-hal yang duniawi. Akulah si pendosa itu, kata pemungut cukai itu. Aku nggak berdaya. Kembalikan kepada Tuhan. Terus gimana ya Tuhan? Apakah Tuhan diam? Nggak mungkin. Dengan kata lain, tokoh-tokoh agama itu yang dengan di kayu sunenya nggak punya spirit itu, Mas. Salah satu distorsinya. Ya bisa jadi seperti itu karena udah kita bicara possibility lah. Terdistorsi oleh tadi loh. Beragama itu marwahnya tuh hebat gitu. Betul. Maka kejebak di situ. Maka orang beragama berlomba-lomba menunjukkan ya bajunya yang
yang gimana, kayak kita ini bukan agamawan ini. Ya. Bajunya nggak jelas Dia begini. dengan jubah-jubah yang panjang, dengan topinya, dengan Tapi jangan salah juga. Kita ini walaupun bajunya begini kan sudah membranding kita orang agama, cuma modern gitu. ya urban tester ya kan. Jadi makanya kan kita bicara kekristenan itu dalam banget loh. Siap, batinia ya. Iya, kita oke nggak terikat dengan baju-baju, tapi ingat ya, hatimu gimana? Hatimu gimana? Kan gitu. Nah, ketika kita bicara nekros, mematikan, melemahkan kemampuan dosa itu bagaimana? Ya tinggal ngomong, Tuhan, semakin aku ingin membuktikan aku tak berdosa, semakin kayak kerbau yang kejebur lumpur hidup. Semakin ingin keluar, semakin tenggelam. Lalu gimana? Diamlah di situ. Tunggu sampai aku lempar tali. Pegangin kuat, aku tarik. Jangan banyak ngomong, tarik. Analogi Penyerahan yang diri. mantap. Nah jadi, kan Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau sampai kesudahannya. Nah seringkali kita kan gini, kalimat itu hanya dimaknai hanya untuk orang-orang yang pendeta, para penginjil gitu. Enggak lah, memang konteksnya hari itu menjadi saksi kan. Nah pertanyaannya, menjadi saksi itu apakah harus jadi pendeta? Kan tidak. Ya. Nah, bagaimana kesaksian kita bisa menampilkan, sementara kita kan nggak mengalami secara langsung. Maka di situ tugas kita hanya ya memantulkan sinar. Seringkali kita tuh kan bersinar gitu kan maunya Tuhan kan, tapi kita jadi bayangan. Betul. Ada juga yang nyanyi itu salah, Mas. Gimana? Berzina. Jadi, harusnya- aku ingin berzina. Ada yang salah, Jadi, Mas. Kita jadi bayang-bayang terang, Bukan terang itu sendiri. bukan memantulkan terang. Oke. Kamu adalah terang dunia gitu kan. Iya. Kalau kamu terang dunia, jangan terlalu gantang, nanti kelihatan gelap kan gitu. Bagaimana orang-orang rohaniwan bisa menggelapkan terang itu? Jadi tadi ingin berprestasi secara rohani, aku ingin dipandang hebat. Kalau jalan mesti, mari Pak Mike. Darah Yesus. Jadi kekristenan itu jadi diri sendiri dan berhenti berkata aku kuat. Berhenti berkata aku mampu. Lalu gimana? Ketika ketemu Tuhan, layaknya seorang anak kecil, seorang anak yang tidak bisa hidup dengan tanpa orang tuanya. Mama, lapar gitu. Ngomong apa adanya. Anak kecil itu lapar nangis. Apapun nangis. Ya seperti kita di depan Tuhan. Tuhan, aku nggak mampu nih. Aku udah di penjara nih Tuhan. Aku tuh pernah nggak? Pasti seseorang pasti kan gitu. Tuhan, gimana caranya? Kalau seringkali kita doa gitu kan, Pak Gembala ngomong gini, ayo apa pergumulan pribadimu kepada Tuhan gitu. Ayo, saya selalu berkata, Tuhan, semakin kesini, semakin tak berdaya lah aku. Aku udah berkali-kali terjerembab dalam keinginan melepaskan diri dari dosa, nggak sanggup. Ini menjadi berhalaku. Kalau di Kolose 3 tadi, itu ada selalu kan gini, mematikan duniawi itu sama dengan penyembahan berhala. Ya. Kalau dipikir berhalanya apa ya? Berhala merasa mampu tadi loh. Yep. Berhalanya apa? Supaya diterima orang, nampak seperti orang ya beragama lah yang hasil enak lah, orang beragama itu menyenangkan gitu. Gitu sih Mike. Kita lanjut dalam waktu ya. Oke. Soalnya Mas sudah mau nangis. Hey. Udah bicara dosa tuh langsung, ini aku Tuhan si pendosa itu. Thank you Mas. Nanti kita lanjut lagi di lain waktu terkait dengan agama melanggengkan dosa, kekristenan mematikan dosa. Yes. Selamat mematikan dosa saudara. Bersama Roh Kudus. Bersama Roh Kudus. Jangan kekuatan sendiri. Jangan kekuatan sendiri, betul. Yes. See you. God bless. Mantap.